Baiklah adik-adik, di sini Sir akan memberikan kunci jawaban kepada adik-adik atas tugas yang Sir berikan kepada adik-adik kemarin. Jadi, silakan cek jawaban tugasnya pada video pembelajaran yang Sir buat pada saat hari ini. Baiklah adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu tentukan pecahan pada gambar yang tertera di bawah ini. Langsung saja kita bahas nomor yang pertama. Yang pertama, kita lihat yang gambar A. Kita langsung untuk memecahkan soal yang berikut ini, kita harus masuk dulu ke pengertian apa itu pecahan. Pecahan yaitu bilangan yang menyatakan sebagian dari keseluruhan pada gambar tersebut. Nah, kita lihat bagian yang diarsir itu berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti untuk yang gambar A, 1A yaitu 4. Per berapa bagian keseluruhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti bagian keseluruhan 8. Berarti pecahan untuk yang gambar 1A yaitu 4/8. Nah, langsung saja kita yang ke B. Bagian yang diarsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bagian yang diarsir yaitu 7. Per berapa bagian keseluruhannya? Kita hitung berapa jumlah kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti pecahan yang terbentuk pada gambar yang 1B yaitu 7/15. Begitu adik-adik. Langsung saja kita bahas soal yang kedua, yaitu tentukan notasi yang tepat pada titik-titik di bawah ini. Apakah menunjukkan tanda lebih besar, tanda lebih kecil, atau sama dengan. Yang pertama, A 3/5 titik 7/8. Nah, untuk tahu apakah dia tanda lebih besar, tanda lebih kecil, atau sama dengan, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu melihat penyebutnya. Kan yang Sir bilang kemarin 3 ini sebagai pembilang, yang ini sebagai penyebut. Nah, kita lihat penyebutnya. Yang ini 3/5 penyebutnya 5. Yang kedua penyebutnya 8. Apakah sama penyebutnya? Tidak. Nah, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Cari KPK antara 5 dan 8. Bagaimana cara mencari KPK? Cara cari KPK yaitu 5 dan 8. Kita lihat, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil berapa? 2. Coba kita bagi 2. 5 bagi 2 kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, yang saya katakan pada video yang pertama, yaitu angkanya tetap, berarti menjadi 5. Tetap dia. 8 bagi 2, 4. Nah, lanjut lagi. Kan bagi 2 masih bisa. Nah, bagi 2 masih bisa. 5 bagi 2, nggak bisa. Tetap, berarti menjadi 5. 4 bagi 2, 2. Bagi 2 kan masih bisa lagi kan? Iya, bagi 2 masih bisa lagi. 5 bagi 2 nggak bisa, tetap 5. 2 bagi 2, 1. Nah, nanti hasil akhirnya harus habis dia atau 1 dia hasil akhirnya. Nah, yang ini 1, sementara yang ini enggak. Berarti kita bagi, langsung saja kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 1 bagi 5 kan nggak bisa. Berarti kita tetap buat 1. Hasil akhirnya kan udah 1. Nah, KPK-nya ya ini. 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 5, 40. Berarti per 40 per 40. Nah, sama-sama per 40 kan. Caranya yaitu penyebutnya yang hasil KPK tadi yang kita dapat yaitu 40 dibagi 5 dikali 3. Nah, lanjut. Berarti 40 dibagi 8 dikali
7. Berarti 40 bagi 5, 8. 8 kali 3, 24. 24 per 40, titik, titik, titik. 40 bagi 8, 5. 5 kali 7, 35. 35 per 40. Nah, udah sama penyebutnya kan? Sudah. Kita lihat pembilang mana yang paling besar. 24 per 40 dengan 35 per 40. Yang mana yang paling besar? 35 per 40. Berarti tandanya seperti ini. Nah, berarti tandanya seperti ini. Berarti 3 per 5 lebih kecil daripada 7 per 8. Itu untuk pembahasan soal yang nomor 2A. Nah, untuk soal yang nomor 2B yaitu 3 per 4 titik, 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 11 per 12. Nah, sama seperti tadi, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya di sini 4, di sini 12. Berarti kan belum sama dia kan? Nah, kalau belum sama, kita harus mencari apa? Iya, mencari KPK. Berarti KPK dari 4 dengan 12. Sama-sama kita bagi 2. 4 bagi 2, 2. 12 bagi 2, 6. Masih bisa kita bagi 2? Bisa. 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Nah, ini udah 1. Ini belum. Berarti langsung saja kita bagi 3. 1 bagi 3. Nggak bisa kan? Berarti tetap menjadi angka 1. 3 bagi 3, 1. Nah, sudah 1-1 dia kan? Berarti KPK-nya yang mana? Yang ini. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Berarti kita buat menjadi per 12 titik, titik, titik per 12. Yuk, 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 dikali 3. Lanjut, 12 dibagi 12 dikali 11. 12 dibagi 12 dikali 11. Nah, seperti ini tadi, 12 dibagi 4 dikali 3. Lanjut, 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 9 per 12, titik, 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 per 12. 12 dibagi 12, 1. 1 kali 11, 11. Nah, kita lihat apanya penyebutnya. Sudah sama kan? Sudah. Berarti pekerjaan kita sudah selesai. Nah, kita lihat 9 per 12 dengan 11 per 12. Mana paling besar? Berarti 11 per 12. Berarti tandanya lebih kecil. Nah, di sini menjadi lebih kecil. Berarti 3 per 4 lebih kecil daripada 11 per 12. Nah, gitu dia. Untuk soal nomor 3 yaitu, apakah pecahan di bawah ini merupakan termasuk pecahan yang senilai? A. 4 per 12 dengan 16 per 48. B. 3 per 2 dengan 12 per 8. Tentukan beserta jalannya. 4 per 12 dengan 16 per 48. Nah, kita cari dulu 4 per 12. 4 per 12. Yuk, sama-sama kita bagi bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 2 per 2. 4 bagi 2. 2 per 12 bagi 2, 6. Nah, kita lihat dulu, masih bisa nggak dibagi 2? Oh, ternyata masih bisa. Kita bagi lagi 2 per 2. Ini tanda sama dengan. Ya, berarti sama dengan 2 bagi 2, 1 per 6 bagi 2, 3. 1 per 3. Kita lihat, kita mencek dulu 16 per 48. 16 per 48. Dibagi berapa? Dibagi bilangan prima yang paling kecil. 2 per 2. 16 bagi 2, 8. 48 bagi 2, 24. Nah, 8 per 24. Masih bisa nggak kita bagi 2? Masih bisa ternyata. 8 per 24 dibagi 2 per 2. 8 bagi 2, 4. Per 24 bagi 2, 12. Masih bisa nggak kita bagi 2? Oh, ternyata masih bisa lagi. Dibagi 2 per 2. 4 bagi 2, 2. Per 12 bagi 2, 6. Masih bisa nggak kita bagi 2 lagi? Bisa.
dibagi 2/2. 2 bagi 2, 1. Per 6 bagi 2, 3. Nah, kita lihat hasil akhirnya 4/12. 4/12 senilai dengan 1/3. 16/48 senilai dengan 1/3. Berarti 4/12 senilai dengan 16/48. Karena apa? Karena lihat hasil akhirnya sama-sama menjadi 1/3. Kita masuk pembahasan soal yang nomor 3B. 3/2 dengan 12/8. 3/2. Ternyata tidak bisa kita bagi. Kalau kita bagi 2, 3 bagi 2 nggak bisa. 2 bagi 2 bisa memang. Nah, berarti tetap saja, ini kita biarkan saja 3/2. Nah, kita cek 12/8. 12/8. Yuk, sama-sama kita bagi 2/2 dulu yuk. 2/2. 12 bagi 2, 6. 8 bagi 2, 4. 6/4. Coba kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2/2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Kita cek 3/2 dengan 3/2. Nah, ternyata sama. Berarti 3/2 senilai dengan 12/8. Gitu adik-adik. Nah, jadi disinilah kunci jawaban yang saya berikan untuk tugas adik-adik kemarin pada tanggal 3 September. Jadi adik-adik sudah dapat menerka-nerka berapa nilai yang adik-adik dapatkan setelah adik-adik mengirimkan tugas kepada Sir kemarin. Jadi tetaplah belajar, tetaplah semangat, ajari atau pelajari apa yang Sir berikan kepada adik-adik, ulangi lagi, dan apabila adik-adik tidak mengerti, adik-adik bolehlah untuk bertanya kepada Sir secara pribadi. Oke, sampai jumpa ke pembelajaran selanjutnya dan selamat belajar adik-adik.